Selamat datang kembali. Pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman saya dalam menanam sidogurih atau tambat sapi ya, yang sempat viral dijadikan sebagai bahan bonsai. Kalau menurut saya sendiri sih ya, ini subjektif saya sendiri, sebenarnya itu ada beberapa hal ya yang perlu diperhatikan dalam menanam bonsai pada umumnya sebenarnya. Salah satunya yaitu media tanam dan nutrisi, kemudian suhu, terus curah hujan dan kelembapan, kemudian intensitas cahaya, dan juga perawatannya ya, gimana kita merawat bahan bonsai. Untuk saya sendiri itu berada di kawasan dataran rendah ya, yang suhu rata-rata tiap harinya antara 28 sampai 31 derajat Celcius. Hal yang pertama yang akan saya bagikan adalah media tanam. Media tanam untuk sidogurih atau tambat sapi. Mungkin ada dari beberapa temen yang bingung, media tanam pakai apa, sudah pakai ini ternyata belum subur, pakai ini belum subur, ada suggest di sini subur, di sini enggak ya, karena memang ada beberapa hal ya yang perlu diperhatikan ya. Cuman saya sendiri untuk share video ini itu dari dataran rendah ya. Jadi mungkin kalau teman-teman yang ada di dataran rendah mungkin bisa coba dengan media tanam, komposisi media tanam yang saya gunakan ini. Tapi kalau misal teman-teman sudah bagus dengan media yang sekarang sudah dipakai ya, pakai yang sekarang aja, karena ada beberapa hal sebenarnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesuburan tanaman ya, nggak cuman media tok sebenarnya. Cuman sebagian besar kalau saya lihat-lihat itu sepertinya banyak pertanyaan yang mengarah ke apa ya, media tanam apa yang bagus untuk sidogurih atau tambat sapi. Jadi media tanam yang saya gunakan di sini itu saya bedakan jadi dua model ya. Yang pertama itu media untuk penanaman awal, jadi untuk bahan yang habis saya dongkel atau untuk bahan stek. Dan yang kedua itu model penyuburan. Bedanya itu untuk penanaman awal saya tidak campurkan pupuk, tapi untuk penyuburannya itu saya sudah campurkan pupuk. Untuk campuran medianya itu berdasarkan pengalaman saya ya, ini ya, ini komposisi umum ya yang sudah saya aplikasikan, nggak cuma di sidogurih atau tambat sapi. Untuk campurannya medianya itu yang pertama adalah tanah berpasir ya. Saya gunakan tanah berpasir ini untuk membantu mempermudah pergerakan akar. Jadi kalau misal medianya agak kering ya gitu, dia nggak keras, tetap gembur, kemudian disiram pun dia akan tetap gembur. Yang kedua adalah sekam bakar. Kemudian yang ketiga adalah tumbukan batu bata. Nah ini saya sebenarnya alternatif pengganti pasir malang. Misal teman-teman ada pasir malang ya lebih bagus sih sebenarnya. Saya cuman menggunakan tumbukan ini atau pasir malang itu untuk menciptakan poros biar medianya lebih poros gitu. Terus nah ini kalau yang media penyuburan itu saya cuman tambahkan pupuk kambing, itu cuman itu tok nutrisinya untuk yang pupuk kambingnya. Dengan perbandingannya dari keempat bahan itu 2 tanah pasir, terus 1 sekam bakar, 1 tumbukan batu bata, terus 1 pupuk kandang. Ini untuk model penyuburannya ya, saya tambahkan 1 pupuk kandang. Nah misal tidak ada tanah berpasir, itu bisa menggunakan tanah humus ya, yang dicampur dengan pasir, dengan perbandingannya itu 1 tanah dengan 2 pasir, jadi lebih banyak pasirnya. Untuk batu batanya ini tumbukannya itu sebelum saya campurkan itu saya ayak dulu ya, jadi saya pisahkan yang besar-besar dan yang kecil-kecil. Untuk yang buat campuran itu saya pakai yang lembut ya, jadi saya ayak ini pakai ayakan penggorengan bekas seadanya. Jadi yang bawah ini yang sudah terayak ini untuk campurannya ya, ini untuk campurannya. Untuk pengaplikasiannya di pot ya, saya pakai perbandingan seperti ini.
saya bagi dua. Itu saya bagi dua ya. Yang A ini itu saya pakai tumbuhan batu bata yang besar-besar yang tidak tersaring. Jadi yang besar-besar ini yang besar seperti ini saya pakai di A, yang A ini ya, area A ini paling kurang lebih seperempatnya dari pot ya. Harapannya itu yang bawah itu dia airnya bisa keluar ya. Nah untuk yang B ini saya pakai media untuk yang campurannya ya, ada sekam, ada tanah berpasir, sekam bakar maksudnya. Terus kalau untuk penyuburan saya campurkan pupuk, jadi sudah saya aduk di bagian yang B ini. Itu untuk pengaplikasiannya di dalam pot ya. Nah seperti ini. Kadang juga di atas itu saya kasih juga ya yang besar-besar juga. Misal dia itu akarnya belum banyak, jadi airnya yang disiramkan itu lama untuk diserapnya, terus intinya terlalu lembab gitu ya. Kadang saya campurkan batu bata yang besar-besar ini, saya campurkan di atasnya. Harapannya itu dia menyerap air yang ada di bagian atas, jadi pangkal batangnya ini, yang ini tuh nggak busuk. Nah ini yang paling penting menurut saya ya. Jadi sebelum digunakan itu medianya itu saya jemur, jadi benar-benar steril. Baik penyuburan maupun penanaman awal, dua model itu tetap saya jemur ya. Jadi untuk misal ada cacing atau hama-hama tanah lain itu udah nggak ada ya. Jadi benar-benar ini ya kering ya. Kadang saya jemur 2 hari di terik full dari pagi mulai jam 10 sampai jam 5 lah. Terus habis itu jemur 2 hari sampai benar-benar kering ya. Jadi kayak debu kayak gitu, cuma kayak debu kayak gitu. Ini untuk treatment sebelum saya aplikasikan di media. Dan pastikan saat dia masukkan di pot itu medianya itu sudah tidak panas ya, jadi sudah dingin. Oke, saya rasa cukup ya. Itu yang bisa saya bagikan terkait dengan media tanam. Untuk teman-teman yang sudah menemukan sendiri komposisi medianya dan sudah subur ya, pakai media yang sekarang aja yang dipakai, jangan pakai media komposisi saya. Takutnya nanti ada masalah dengan bahannya, karena sekali lagi ya ada beberapa faktor. Sekian, terima kasih.